Yuk. Siang semuanya, nama gue Gavin. Saat ini gue in charge untuk pembangunan proyek rumah tinggal. Untuk jumlah lantai itu ada 3. Lantai pertama itu untuk servis seperti basement dan lain-lain untuk utility rumah. Lantai 2 dan 3-nya itu untuk fungsi-fungsi utamanya di situ. Dan gue juga sebenarnya background awal gue itu arsitek juga dari Unpad. Gue ngerjain project ini itu sebenarnya dari sebelum gue lulus. Di project ini startnya itu dari tahun 2017. Bulan Mei kita mulai melakukan cut and fill, persiapan lahan, dan progresnya sampai sekarang kita sudah di tahap finishing dan mudah-mudahan kita sebelum akhir tahun ini bisa selesai proyeknya. Jadi kalau bisa dilihat proyek ini tuh sebenarnya punya suatu keunikan sendiri ya dari arsiteknya sendiri. Pertama mengkonsepkan rumah ini tuh pengen light kesannya. Jadi kalau untuk sistem struktur untuk lantai utility basement itu lebih konvensional memang. Cuman untuk lantai utama ini bisa dilihat kita untuk atapnya sendiri kita memang menggunakan serangkaian hollow yang disusun dengan jarak tertentu. Dan yaitu tentu sudah kita hitung dari orang sipilnya sendiri. Untuk yang bagian-bagian misalkan ada bagian yang maupun itu memang profil bajanya kita bending supaya bisa ngasilin lengkungan yang sempurna. Tentu kesulitannya kita itu ukuran dari radius bendingnya sendiri itu harus tepat. Lebih lagi ini kan kita punya tiang banyak ya, jadi untuk pemasangan satu tiang pun kita harus benar-benar measure yang benar-benar akurat gitu. Jadi bukan dari segi posisi aja, tapi dari integrasi tiang ke atapnya. Salah satu keunikan dari bangunan ini itu sendiri bentuk atapnya. Ya bentuk atapnya bisa kalian lihat itu kita memiliki sloping ya yang smooth, memang didesainnya seperti itu. Jadi dari baja WF-nya sendiri memang kita bending dengan radius tertentu. Dan memang secara tantangannya itu karena kita punya banyak tiang, which is ada ratusan di sini. Jadi untuk instalasi tiang sendiri kita harus pastikan tiang itu benar-benar akurat, baik dari segi penempatan maupun sambungannya terhadap struktur web. Tiang itu harus benar-benar lurus karena tiang ini sendiri juga nanti pada sebagian itu ada pintu, which is untuk pintu sendiri kita nggak bisa ukurannya, kita harus benar-benar presisi. Untuk pengecoran sendiri juga itu salah satu tantangan yang cukup sulit. Luasan atapnya sendiri cukup besar, terutama untuk pengecoran di bagian lengkungan itu kita mesti lebih teliti dan lebih rapi. Cetakan lengkungan pun kita harus bikin cetakan yang presisi agar dari bentuk semua, dari baik dari segi struktural maupun sampai finishing kita memiliki tingkat kerapihan yang sama. Sebenarnya karena gue juga punya background arsitek, which is ya gue jadi lebih bisa memahami konsep utama dari desain ini apa. Dan dari owner dan gue sebagai kontraktor dan arsitek kita sering banyak rempuk ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan konsep yang dibawa arsitek. Kita untuk sistem AC pun kita usahakan supaya rumah ini tuh tetap punya konsepnya yang modern, yang up to date dengan teknologi sekarang. Kita tetap mempertahankan unsur dari rumah ini tuh harus clean. Untuk AC sendiri kita bikin AC-nya kita keluar dari lantai dengan sistem ducting. Kita juga hitung bersama dengan koordinasi dengan konsultan dari HVAC-nya sendiri supaya rumah ini tetap optimal, bukan dari segi estetis saja, tapi kita bisa optimalkan bagaimana penggunanya tetap nyaman di sini tanpa merusak konsep bawaan desain yang sudah dipersiapkan. Di lengkungan atap yang melengkung ini nanti kita itu akan pasang material untuk penutup ceilingnya sendiri itu dengan material yang namanya strap ceiling, atau mungkin dari brandnya kalian bisa tahu Barisol. Mungkin kalau untuk konsep lighting pada umumnya kita hanya berikan fitting downlight ya. Kalau dengan strap ceiling ini sendiri nanti satu lengkungan atap ini pun akan kesannya seperti menyala. Nah, material strap ceiling ini sendiri nanti bentuknya itu semi transparan. Kalau misalkan kita lagi nggak nyalain lampunya, kita akan ada kesan tetap sama, clean, putih seperti itu. Begitu kita nyalakan, bakal full satu bidang plafon itu sendiri. Konsep itu sendiri dari rumah ini, memang rumah ini
punya garis roofline yang unik menurut saya. Garis roofline itu sendiri juga dibawa ke konsep plafon di ruangan ini. Ceiling untuk barisonnya ini sekitar 160 meter persegi dan kita bakal pasang LED stripnya itu 750 meter. Ya itu merupakan PR yang mesti saya selesaikan juga. Untuk di area tangga sendiri kita juga punya indirect lighting yang menerus sampai dengan satu ruangan di sana. Dan ini juga merupakan salah satu highlight dari bentuk rumah ini. Nah, saat ini kita sedang berada di bagian atapnya nih. Jadi atap rumah ini tuh sebenarnya nyambung dari lantai 2 sampai lantai 3. Salah satu tantangan di pengecoran itu kita mesti buat lengkungan atap ini. Dimana kita juga mesti bikin cetakan dan relat supaya shape-nya itu tidak berubah. Nah, kalau misalkan kita secara kepresisian cetakan strukturnya sudah salah, pasti kita untuk ke finishingnya pun tidak akan sempurna jadinya. Untuk waterproofing sendiri itu merupakan masalah juga buat kita karena selain ini area ductnya besar, kita juga harus memperhitungkan kalau support dari atap ini sendiri itu hanya sebuah tiang hollow gitu yang kita rangkai. Untuk balok-baloknya sendiri itu dari baja. Kita punya lendut yang lebih besar dan kita punya struktur itu lebih fleksibel. Oleh karena itu, kita dari pemilihan waterproofing sendiri, kita harus bisa menentukan material yang bisa berkompromi dengan sistem struktur ini. Nah, jadi kalian lihat bentuk-bentuk atap itu memang kita punya sloping seperti ini. Yang ya ini merupakan tantangan sendiri buat saya sebagai kontraktor. Saya dari awal terima gambar kerja, kita baca semua. Memang pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah ya, karena mungkin kalau kita di rumah-rumah dengan desain yang rata-rata memiliki sudut siku itu, kontraktor-kontraktor sudah cukup paham lah bagaimana sistem pengerjaannya. Untuk rumah seperti ini yang kita banyak lengkungan, metode pengukurannya tuh perlu kita revisi gitu. Kalau sekalinya gagal, ini kita nggak mungkin bisa ngulangin lagi gitu untuk pengecoran. Misalkan juga untuk ending-ending plafon, nanti kita bisa lihat di dalam untuk plafon-plafon lengkungnya itu sendiri, ya kita mesti bisa sortir juga ya untuk para pekerja-pekerja yang memang punya kemampuan untuk memfinish bentukan-bentukan seperti itu. Nah, jadi atapnya ini tuh kita bisa jalan-jalan. Kalau kita udah bosan dengan suasana di rumah, kita bisa keliling ke sini jadinya. Nah, di sini juga kita ada skylight. Jadi ya memang di sini tantangan kesulitannya dari struktur juga kita harus meminimalisir kolom yang ada gitu. Jadi bentangan-bentangannya juga sebenarnya cukup besar ya untuk living room sendiri yang tadi saya bicarakan. Kita punya bentangan tuh 11 meter sebenarnya. Perhitungan strukturnya itu memang harus dihitung seakurat mungkin. Jadi ini atap kita tuh nyambung dari living room lantai 2, kita bisa turun ke sini. Jadi secara pencahayaan natural di rumah ini sih sudah pasti kita punya pencahayaan natural yang baik. Nah, sip. Nah, jadi sekarang kita ada di roof garden. Di atas ini tuh master bedroom dari rumah ini. Jadi owner juga sendiri itu kita dari arsitek itu harus bisa mengikuti feng shui jadinya. Ini tuh jadi kita dari lantai basement di bawah sampai dengan master bedroom, ini tuh semuanya dinding penahan tanah. Ya menurut feng shui-nya untuk master bedroom sendiri harus letaknya kita di bawah tanah. Di roof garden ini kontur sloping ke bawah untuk membentuk seperti gunungan tanah supaya terlihat natural gitu. Nah, dari bentangan ini besar sekali, ujung sana ke ujung sini itu ada sekitar 16 meter. Kita harus ngecor itu dengan konkrit dan kita akan isi ini dengan tanah. Dari segi kekuatan ya karena perhitungannya sudah matang ya, syukur sampai sekarang kita masih aman-aman aja. Untuk material-material sendiri pun kita kebanyakan datangin supplier yang memang punya kualitas lebih baik lah dari pasaran. Untuk leveling lantai, untuk screeding, untuk finishing, manggil supplier untuk impor bahan itu. Dimana kita harus tes dulu di lapangan, kita uji untuk berapa lama, baru kita aplikasikan. Ya memang di sini untuk ya memang secara harga memang kita lebih tinggi. Jadi kita
memang secara solusi kita itu harus banyak mendatangkan supplier dan kita uji sendiri di lapangan. Nah ini juga untuk rencana awal itu kita propose dari arsiteknya sendiri mempropose kita bakal pakai epoksi gitu. Epoksi sendiri sebenarnya ini salah satu material yang memang sangat clean dan cocok sekali untuk rumah ini. Cuman ya dengan pertimbangan dengan owner ya akhirnya kita tetap ganti dengan sintered stone jadinya. Pemasangan finishing pun kita nggak boleh banyak join jadinya untuk lantai. Kita ingin menerapkan rumah ini tuh secara finishing seseamless mungkin. Benar-benar clean di tampilannya. Ini sampel-sampel yang memang ya kita udah nggak akan pakai, kecuali ini kita bakal pakai. Ini untuk screeding lantai dan atap. Sekarang ini kita ada di garden bawah. Rumah ini tuh kita punya semacam koneksi lah untuk transparansinya. Jadi ini garden lantai basement, dan ini untuk di sebelah sini itu garden lantai utama. Kalau kita masuk ke dalam sini itu ada dari depan itu kita driveway masuk ke sini. Di sini untuk parkirnya. Di atas sini tuh kita akan ada wine cellar yang dari kaca juga. Dari lantai bawah ke lantai atas itu kita bisa ngeliat aktivitas lah di sana intinya. Stretch ceilingnya pun kita sambung semua sampai sini. Jadi sebagai satu kesatuan dan integrasi dari living. Ya jadi sebenarnya kalau rumah ini kita tarik secara garis besar. Ya mungkin waktu saya terima gambar kerja, saya baca dan saya pelajari. Mungkin awalnya kita mengira pekerjaan itu kerjanya itu sendiri nggak akan sesulit ini, tapi begitu kita udah mulai ke lapangan, baik dari teknik pengerjaan, penempatan material dan pemasangan yang presisi itu sendiri, ya kita perlu kesabaran dan penelitian yang ekstra lah. Kalau misalkan kita ada dari pemasangan seperti pemasangan hollownya gitu, kita memang ada kegagalan itu bakal mempengaruhi seluruh rumah ini gitu. Karena rumah ini sendiri sebenarnya kita bisa highlight dari bentuknya ini, bentuk atap, dari susunan hollow, itu semua kita harus integrasikan dengan baik.